Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu para jamaah, mari kita mulakan taklim pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah atas nikmat juga karunia yang telah kita terima pada malam hari ini. Kita bisa bersama-sama mengerjakan fardhu salat maghrib, lanjutkan lagi dengan pengajian atau taklim. Semoga apa yang kita kerjakan merupakan amal soleh dan menambah ilmu, menambah keimanan dan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman kelak, termasuk kita yang hadir. Semoga besok mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di beberapa hari ini baik di media mainstream maupun di sosial media sedang ramai membicarakan tentang perjalanan kapal-kapal donasi untuk Palestina yang disebut dengan Global Sumut Flotilla. Mungkin hari ini diperkirakan Global Sumut Flotilla itu sudah sampai seharusnya ke Gaza hari ini. Itu, namun demikian beberapa hari beritanya sudah mulai hilang, ya. Beritanya hilang, kemudian 2 hari kemarin, hari Rabu itu berita yang terakhir itu ada 13 kapal yang dibajak oleh IDF, kemudian yang 38 melanjutkan lagi. Semoga saja ada yang lolos, separuh minimal bisa sampai bantuan itu kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, Global Sumut Flotilla ini adalah donasi kemanusiaan yang dihasung oleh Sharing Community seluruh dunia, dari Eropa, dari Asia, dari Afrika, dari 3 tempat, berangkat bersama-sama menuju satu tempat dari tempat yang berbeda, baik dari Mauritania, dari Indonesia, Malaysia, kemudian dari Italia, Spanyol, itu semuanya menuju ke Palestina.
karena kepungan bangsa kera dan babi yang memblokade, kalau bukan seorang muslim tapi sebagian dari anak manusia yang diinginkan untuk dimusnahkan atau genosid. Lah menurut kita semua ya, apalagi seorang muslim, hal seperti ini tidak dibenarkan. Dari sisi humanisme universal saja nggak bisa. Dari sisi kemanusiaan saja sudah bertolak belakang dengan kemanusiaan. Apalagi kalau sama Pancasila. Pancasila itu sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menguasai satu daerah untuk menjajah tempatnya, menindas rakyatnya itu adalah kebiadaban. Apalagi membiarkan kelaparan ya dari sebuah bangsa untuk kemudian dimusnahkan sedikit demi sedikit dengan militer, itu juga merupakan kebiadaban. Inilah yang dilakukan oleh Israel. Namun demikian, di antara manusia bukan hanya seorang muslim saja, baik itu di Afrika, kemudian di Eropa, sampai di Malaysia dan Indonesia yang mengirimkan kapalnya beserta dengan kru-krunya, para relawan-relawan untuk bisa ke sana itu sudah hampir 1 bulan. Itu ada yang kembali karena rusak mesinnya, ada yang karena sesuatu dan lain hal, tapi yang sampai ke sana itu sampai batas laut yang akan ditempuh itu, di blok merah itu, orang-orang Israel itu mencegahnya. Gitu. Pertanyaannya begini, saudara-saudara semuanya, kenapa khususnya manusia-manusia yang tidak beragama Islam itu kemudian juga ikut terlibat aksi kemanusiaan ke Gaza? Kalau kita sebagai orang muslim jelas, karena ini panggilan daripada ukhuwah Islamiyah. Kalau orang Indonesia jelas, sejarahnya panjang Indonesia itu. Dulu waktu Indonesia itu merdeka, pada tahun 1945 itu, ketika Indonesia itu belum ada dukungan diplomatik, itu Kiai Agus Salim itu mencari dukungan ke Saudi Arabia. Hanya 2 negara pada tahun 1945 itu yang mau mendukung Indonesia. Yang pertama adalah Palestina, yang kedua adalah Mesir. Ya. Uni Emirat Arab maupun yang lain itu belum, baru tahun berikutnya kemudian mengakui Indonesia. Apalagi kalau hari ini kemudian orang-orang yang kenapa harus bela Palestina, itu toh yang tragedi kepastian itu kan banyak, bukan hanya Malaysia saja, mereka nggak tahu sejarah. Jadi Indonesia itu yang pertama kali mengakui kemerdekaan itu adalah Palestina. Dan yang paling penting untuk diketahui bersama bahwa di Palestina itu ada seorang syekh namanya Haji Ali Husaini, seorang qadhi dari Palestina yang waktu itu atas diplomasi yang dilakukan oleh Kiai Haji Agus Salim itu mau membantu dengan uang pribadinya yang disimpan di bank, dikeluarkan semuanya untuk dibantukan kepada pemerintah Indonesia, bangsa yang waktu itu ya, yang waktu itu Indonesia itu belum punya modal. Nah, garis merah penyambung sejarah inilah yang kemudian sampai sekarang Indonesia itu di samping adanya sebuah konsep ukhuwah Islamiyah, Indonesia itu ada garis sejarah yang terukir atas kemerdekaan Indonesia. Jadi ada namanya Haji Ali Husaini, itu memberikan uang pribadinya, ya, yang kita ketahui bersama, sebenarnya uang Palestina itu kan kaya-kaya waktu itu. Jadi waktu itu Palestina itu negeri merdeka,
setelah runtuhnya khilafah Islamiyah dengan ada perjanjian Siskot yang memisahkan negara-negara menjadi negara-negara kecil, kemudian menjadi rebutan dari para kolonialisme itu. Kemudian Palestina merdeka itu menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Dan waktu itu pada tahun 1948 itu satu kapal besar penuh dengan orang-orang Yahudi yang waktu itu belum tahu kalau itu adalah Zionis. Orang-orang Yahudi dari berbagai-bagai negara itu mereka minta bantuan atau suaka hukum ke Palestina, kemudian diberi suaka hukum oleh Palestina, kemudian disuruh tinggal di sana. Padahal sebelumnya ketika Sultan Murad kedua kalau nggak salah, pada saat khilafah Islamiyah, Turki Utsmani itu masih tegak. Namun bagi orang-orang Arab, Turki Utsmani itu sudah disebut dengan the sick man of Europe, seperti laki-laki yang sakit bagi orang-orang Eropa karena sudah lemah sekali. Ya, waktu itu ada seorang Yahudi namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl ini adalah orang kayanya orang Yahudi, mengumpulkan donasi untuk membuat satu daerah yang digunakan untuk Yahudi, yakni di daerah Palestina. Dia menyogok Sultan Muhammad kedua ini untuk diberikan negeri Palestina itu dengan secara pribadi. Khalifah itu diberi 30.000 keping emas, ya, 30.000 keping emas, bertriliun-triliun itu, untuk diizinkan orang-orang Israel itu bertempat di Palestina waktu itu, karena Palestina waktu itu negeri merdeka. Yang menjadi kata-kata bersejarah sampai sekarang, ya, dari Sultan Murad kedua itu mengatakan, dulu Palestina itu direbut oleh nenek-nenek moyang kami itu dengan darah, gitu. Menjadi tabu ketika engkau, wahai orang-orang Israel, untuk menyogokku, ya, menyogokku atau menyuapku dengan uang untuk menempati daerah Palestina. Kalau engkau mampu, rebutlah Palestina itu dengan darah juga. Nah, itu sampai sekarang menjadi sejarah bahwa walaupun bagaimanapun khalifah atau khilafah Islamiyah yang terakhir yang disebut oleh orang-orang Eropa itu the sick man of Europe itu tetap dalam amanah untuk memegang bahwa tidak menyerahkan Palestina itu kepada orang-orang Israel. Baru kemudian 1948, kemudian orang-orang Israel itu diberi suaka, kemudian sedikit demi sedikit mereka itu kemudian mengkhianati daripada orang-orang Palestina, sampai sekarang kemudian mereka itu memiliki apa yang disebut dengan Zionisme, yakni satu paham untuk mengembalikan supremasi orang-orang Israel seperti pada zaman Nabi Sulaiman. Itu dia percaya bahwa nanti akan datang satu zaman untuk membangun The Sulaiman Temple. Itu The Sulaiman Temple itu diyakini tempatnya ya di Masjid Al-Aqsa itu, yang mereka akan robohkan kemudian diganti dengan kuil Sulaiman. Itu. Baik saudara-saudara semuanya, jadi kembali, kenapa Indonesia itu sangat erat hubungannya dengan orang Palestina, jelas. Gitu. Apalagi Indonesia itu memiliki dasar Pancasila. Ya, Pancasila itu ada maqasidus syariah di situ, yang mana dalam pembukaannya sangat untuk menjauhi bahkan menentang adanya penjajahan. Itu. Dan itu konsep Islam sebetulnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dari beberapa ayat tentang humanisme atau humanisme universal ini.
Bagaimana dalam surat An-Nisa yang pertama, ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi untuk menjadikan kasih sayang, dijadikannya manusia itu dari satu jiwa, yakni dari Nabi Adam alaihi salam kemudian sampai beranak pinak dari satu keturunan yang sama supaya mereka itu saling berkasih sayang. Ini adalah ayat di mana atas dasar kemanusiaan ini kita harus sayang menyayangi. Maka dalam konsep Islam itu, ya, kalau kita itu membantu seseorang, kalau kita itu membantu kepada manusia yang lain itu tanpa bertanya agama dulu. Ada bencana, ada kecelakaan apa-apa itu tanpa berbicara tentang agama dulu. Karena itu adalah sifatnya kemanusiaan. Gitu. Bahkan Allah pada ayat yang lain menyebutkan tentang hidup berbangsa-bangsa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Maaf. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum ila akhirih. Ayat ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerapkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dalam rangka mereka itu supaya bergaul, bersosialita, bertaaruf. Itu. Nah, orang-orang Arab tidak lebih mulia daripada orang Ajam. Orang kulit putih tidak lebih mulia daripada orang kulit hitam. Karena apa? Yang lebih mulia itu adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep Islam. Kenapa Islam itu membantu kepada manusia yang lain? Itu. Di dalam beberapa sejarah itu, apalagi ketika Islam itu tegak berdiri menjadi sebuah khalifah, itu kunci menjadi rahmatan lil alamin itu jelas sekali. Pada perang salib misalkan, yang sering menjadi sejarah kontradiksi antara Kristen dan Islam. Namun dalam sejarahnya itu banyak sekali sejarah-sejarah yang membuktikan Islam itu membantu orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang tidak Islam waktu itu membantu baik pangan maupun perlindungan masa-masa itu tanpa memperdulikan akidah. Itu. Berapa banyak bangsa-bangsa yang hari ini itu memiliki ikatan emosional dengan orang-orang Islam. Pada orang Turki Utsmani kemarin itu ada aksi, ya, hampir sekian 10 ribu orang di Spanyol, ya. Spanyol itu hari ini orang-orang Kristen, walaupun dulu itu dinasti Fatimiyah itu ada di Spanyol. Nah, mereka orang-orang Kristen hari ini itu mengadakan munasharah atau aksi kepada orang-orang Palestina. Karena apa? Ikatan emosional yang mereka itu pernah merasakan betapa orang-orang Islam ini baik hati untuk membantu mereka. Gitu. Belum lagi kisah-kisah pribadi yang lain, ya. Dulu ada seorang raja, itu disebutkan The Richard of Lionheart, itu, pada perang salib. Ketika itu dia sakit, ya. Pada perang salib itu disebutkan bahwa ada seorang raja dari Kristen itu namanya Richard of the Lionheart itu sakit. Kemudian karena tidak sembuh-sembuh, kemudian ada tabib dari orang Arab itu yang bisa menyembuhkan atau mengobati orang itu. Itu. Tanpa diketahui bahwa yang menyembuhkan itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menyamar kemudian menjadi seorang tabib.
Itu. Umpama sekarang ya penyusupan, tapi tidak dibuktikan atau tidak bisa terbongkar penyamaran itu sampai kemudian sejarah membuktikan bahwa Islam itu adalah agama atau orang-orangnya itu sangat-sangat sportif. Gitu. Nah, ini. Jadi kita membantu orang-orang kafir, kita membantu, apalagi orang mukmin. Ya, orang mukmin, konsep dengan orang mukmin itu ada konsep ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi kita orang-orang Indonesia membantu orang-orang Palestina itu konsepnya konsep ukhuwah Islamiyah. Prinsip-prinsip yang terpatri dengan adanya ukhuwah Islamiyah. Ya, di mana ketika kita itu sudah memiliki kiblat yang sama, memiliki akidah yang sama, memiliki Quran yang sama, Nabi yang sama, ya, memiliki kitab-kitab yang sama, maka mereka itu sama dengan kita. Ahlul kiblat artinya tegak di situ ukhuwah Islamiyah. Gitu. Maka kalau kita ini membantu kepada bukan hanya Palestina, kalau memang seorang Muslim, kita pernah kemudian mengadakan aksi misalkan kepada saudara-saudara kita di Uighur, orang-orang Cina Uighur. Kita juga pernah mengadakan orang-orang Rohingya, Thailand. Kita pernah mengadakan munasarah kepada orang-orang Kashmir. Kita pernah mengadakan munasarah kepada orang-orang Moro. Semuanya ini adalah bentuk daripada ukhuwah Islamiyah. Karena memang dalam Islam itu konsep ini sangat-sangat dibuktikan oleh Rasulullah dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam banyak ayat bahwa umat Islam itu misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 54 itu disebutkan di situ disebutkan as-sida'u 'alal kufaru hama'u bainahum. Jadi yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'mini a'izzatin 'alal kafirin. Ini konsep ukhuwah. Jadi orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai oleh Allah itu memiliki ciri diantaranya yang lain adalah mereka itu sangat cinta, ruhama, merengkuh kepada sesama kaum muslimin, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apalagi di dalam surat Fatah ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu as-sida'u 'alal kufaru hama'u bainahum. Itu as-sida'u 'alal kufar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Ini menjadi konsep keimanan bagi seorang muslim. Jadi kalau kita itu membantu kepada kaum muslimin yang lain itu konsepnya adalah konsep ukhuwah. Bagaimana ukhuwah itu menjadi ikatan dan penguatan internal bagi jamaah Islamiyah. Apalagi sekarang tidak ada ikatan lembaga yang mengikat. Maka ikatan ini serasa sangat didambakan, mendambakan ukhuwah Islamiyah. Padahal jelas Indonesia saja ini Al-Qur'ane podo, nabine podo, nyon sewu Gusti Allah podo gitu. Itu kadang-kadang nyon sewu eker-ekeran sendiri, golek benere gitu. Padahal ini adalah konsep yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Ketika beliau hijrah dari Makkah, ketika sampai ke Madinah di Masjid Quba, kemudian membangun Masjid Quba ini, Nabi Muhammad itu melakukan penguatan internal waktu itu secara politis. Ada 4 hal atau 3 hal waktu itu. Yang pertama, satu-satunya yang masih tertata sampai sekarang itu adalah mendirikan Masjid Quba. Artinya bagaimana Rasulullah meletakkan baik itu matlak koordinasi
untuk mengatur segala strategi maupun koordinasi antar sesama kaum muslimin waktu itu adalah masjid. Masjid dijadikan tempat untuk koordinasi, komunikasi sampai kepada tarbiyah. Nah, berarti kalau kita pengen bangkit dari keterpurukan ini, jadikan masjid itu sebagai fungsi-fungsi awal. Bukan hanya sebagai tempat sujud, tempat masjid saja, tapi gunakan juga sebagaimana Rasulullah itu menerima duta-duta diplomatik juga di masjid, mengatur strategi perang juga di masjid. Masjid digunakan untuk koordinasi politik. Kalau sekarang itu ojo ngomong politik nang masjid, sebetulnya keliru. Itu justru dari masjid itu justru politik itu kemudian dikendalikan oleh kaum muslimin. Itu cuma politik yang bagaimana kampanye nang masjid ya itu. Jadi ada tarbiyah sia-sia di masjid. Kemudian Nabi waktu itu yang paling sangat menjadi tonggak sejarah itu mendirikan pasar di Madinah. Berarti sisi ekonomi dipikirkan oleh Rasulullah menjadi tonggak kebangkitan umat waktu itu. Orang Yahudi baik itu Qainuqa maupun Quraidah membuat pasar sendiri. Waktu itu sudah besar, sudah jalan. Tapi Nabi Muhammad kemudian, ayo kita buat pasar sendiri, biar ekonomi berputar kepada orang-orang mukmin. Nah, kemudian ada pasar yang baru, yang itu menjadi poros ekonominya kaum muslimin. Kemudian yang paling penting di sinilah yang menunjukkan kuatnya internal, yakni dengan dipersaudarakannya orang-orang muhajirin dan dipersaudarakan dengan orang-orang ansar. Ya, yang sampai kemudian ada akidah atau akhlak ihsan. Ya, kalimat ihsan itu adalah mendahulukan saudara yang lain. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf ketika dia itu ditawari oleh saudara seperjuangannya waktu itu yang dipersaudarakan, ya, kamu nggak punya rumah, itu mari aku bagi rumahku menjadi dua. Kamu nggak punya istri, biar istriku kau pilih salah satu kemudian aku ceraikan. Setelah itu tunggu masa iddahnya kemudian nikahi dengan mahar yang aku tanggung. Karena waktu itu memang di sana itu nikah itu agak sulit, maharnya mahal. Sampai seperti itu, dan itu antara muhajirin dan ansor, bukan hanya satu orang per orang. Ya, inilah penguatan internal yang kemudian menjadi tonggak sejarah ukhuwah Islamiyah. Jadi saudara-saudara semuanya, ketika kita membantu kepada saudara-saudara kita bangsa lain, sebetulnya nyon pangapunten ini meluruskan, bangsa lain itu sebetulnya kalau seorang muslim dengan muslim yang lain itu enggak ada. Konsep berbangsa-bangsa ini itu lahir dari perjanjian Siskot, di mana waktu itu khilafah Islamiyah runtuh, kemudian orang-orang kolonial dari orang Eropa, baik Inggris, Portugis, Spanyol, itu kemudian mereka rebutan membagi wilayah-wilayah Islam itu menjadi bangsa-bangsa yang lain untuk diperebutkan. Termasuk Indonesia, bagian Jawa, itu bagian Belanda. Nanti Sulawesi Maluku sana bagian Portugis. Nanti daerah Malaka, Sumatera itu bagiannya daripada Inggris. Nah, itulah timbulnya bangsa-bangsa. Sebetulnya kalau kita pahami, Islam itu bangsanya ya satu, Islam itu. Adapun administrasi itu nanti mudah. Ya. Jadi kalau kita membantu kepada hari ini berbeda bangsa, Palestina, sebetulnya itu bangsa kita sendiri juga. Sebelum dibagi-bagi oleh orang-orang yang disebut kolonialisme. Nah, ini harus dipahami gitu. Sejarah membuktikan bahwa ketika Islam itu tegak, ada kerajaan-kerajaan kecil, tapi kerajaan-kerajaan kesultanan kecil itu semuanya porosnya adalah khilafah Islamiyah atau pemerintahan global.
Loh, umpama sekarang apa nggak bisa? Bisa, orang Amerika saja bisa. Amerika yang namanya United States ya, of America itu kan kumpulan dari negara-negara kecil. Itu kemudian membuat federasi itu menjadi sebuah negara besar namanya Amerika Serikat. Hampir sama konsepnya dengan khilafah Islamiyah. Kalau Indonesia, Malaysia, kemudian negara-negara yang sepakat kemudian bersatu dalam satu fakta yang sama, itu untuk mempertahankan, untuk mengatur, kemudian tidak ada di situ batasan-batasan administrasi kenegaraan, ya sudah, berarti itulah yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Nah, kalau sudah seperti itu, ukhuwah semakin kuat. Kenapa kita nggak kuat-kuat kayak begini? Karena kita itu dibagi-bagi dalam bangsa-bangsa kecil supaya mereka itu bisa dipecah belah. Itulah konsep yang disebut dengan divide et impera yang dilakukan oleh para kolonialisme dulu. Nah, kemudian Bapak-bapak dan saudara semuanya, di samping kita itu punya prinsip dan konsep ukhuwah Islamiyah untuk punya kewajiban membantu saudara kita di Palestina maupun yang lain itu. Dan untuk ukhuwah Islamiyah itu memang harus ada beberapa rukun yang kita pahami bersama. Banyak di antara kita itu ukhuwah Islamiyah itu hanya menjadi slogan, gitu. Dan ukhuwah Islamiyah itu hanya menjadi amalan-amalan kontemporer. Kalau ada musibah misalkan, di mana di Semeru gitu, kemudian kita ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada di mana lagi ukhuwah Islamiyah. Sebetulnya nggak seperti itu konsepnya. Konsepnya itu memang harus dibangun. Ada rukun-rukun dalam hal ini untuk membentuk ukhuwah Islamiyah. Itu. Supaya apa? Supaya benar-benar ukhuwah itu bisa optimal. Itu. Kita saja ini problematika umat ya. Problematika umat itu. Baru masjid dengan masjid yang lain saja itu bantu angel. Saya belum pernah dengar sejarahnya. Gitu. Ada satu masjid membantu masjid yang lain. Masjid ini kasnya turah gitu misalkan. Ini olahnya atau toiletnya sudah bagus-bagus. Ini ada dana turah, kita bangun toilet untuk masjid yang di sana gitu. Saya belum pernah dengar kayak begitu itu. Ya, saya belum pernah dengar kayak begitu itu. Padahal itu konsepnya adalah konsep masjid yang itu menjadi poros-poros daripada kegiatan umat. Itu saja belum bisa terlaksana, apalagi yang lain. Itu. Ya, maka jangan sampai ukhuwah itu hanya menjadi wacana, menjadi sebuah konsep yang bagus tapi sulit diletakkan. Insya Allah pada waktu yang akan datang akan kita bahas tentang rukun-rukun dan juga syarat-syarat adanya ukhuwah Islamiyah. Ada yang disebut dengan pertama kali ta'aruf, tafahum, ya, kemudian ta'awun, ya, kemudian ada istilah takaful gitu. Dan ini semuanya ada sejarahnya dalam sejarah tarikh Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan konsep ukhuwah ini. Insya Allah nanti kapan-kapan kita kalau ada waktu kita bahas tentang rukun-rukun konsep ukhuwah Islamiyah dalam Islam. Itu sehingga kita punya gambaran ukhuwah yang bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga bagaimana cara aplikasinya pada zaman seperti ini untuk bisa kita mendapatkan nikmat rahmatan lil alamin bagi Islam ini yang ketika ditegakkan itu bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Demikian Bapak-bapak dan saudara semuanya, semoga bermanfaat apa yang sedikit kita sampaikan dan semoga kita bagian daripada kaum muslimin yang hari ini ikut minimal doa untuk saudara-saudara kita maupun para relawan yang hari ini mengadakan Global Sumut Wotila yang seharusnya itu hari ini dan besok ini harusnya sudah sampai di Gaza
yang diblokade, banyak orang kelaparan, ya, kemudian obat-obatan medis semuanya itu terbatas, yang dibawakan oleh rombongan dari Global Sumut Khotila ini semoga sampai ke tujuan. Minimal ada munasarah dengan berdoa kita kepada mereka. Minimal itu. Kemarin saya dengar ada salah satu jamaah, ya, mereka mengadakan kayak berdoa bersama tapi berbeda-beda tempat untuk diserukan untuk mendoakan, ya, saudara-saudara kita yang sedang melakukan perjalanan donasi Global Sumut Khotila ini hari Selasa kemarin tanggal 7 kalau nggak salah. Tanggal 7 itu diadakan munasharah atau doa untuk Global Sumut Khotila. Di bagian-bagian yang lain banyak sekali yang mengadakan aksi-aksi untuk mendukung dan mengecam tindakan Israel ketika mencegat daripada kapal-kapal Global Sumut Khotila. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.